Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita kan sering sekali punya baterai seperti ini, yaitu baterai lithium 18650 dan bentuknya macam-macam. Ini sudah jadi baterai favorit ya, di mana-mana sering menggunakan baterai ini, mulai dari laptop, power bank dan sebagainya sampai ke motor listrik, itu banyak menggunakan baterai lithium seperti ini. Nah, kadangkala kita sering terkecoh dengan kemampuan yang ada pada baterai ini. Nah, seperti contohnya ini nih. Ini baterai ultra power. Dia menyatakan bahwa bisa sampai 6800 mAh ya, miliampere jam dengan tegangan 3,7. Kadangkala kita tergiur ya dengan tulisan di sini, tapi kan belum tentu benar apa yang dia tulis, ya kan? Apakah sesuai atau tidak. Nah, jadi kadang-kadang banyak tulisan ini yang belum tentu sesuai dengan real ya, dengan mAh yang sebenarnya. Nah, jadi gimana caranya supaya kita mengukur apakah baterai seperti ini betul-betul sesuai dengan mAh-nya, ya, sesuai dengan tulisannya. Nah, ini coba lagi ini ada Samsung nih. Samsung ini kalau secara apa sih dia bisa sekitar 2500 mAh. Ya. Nah, sekarang coba kita tes sejauh mana kebenaran daripada baterai 18650 ini. Alat yang kita butuhkan adalah ini. Nih. Kebetulan sudah saya sobek ya plastiknya. Jadi alatnya saya beli online seperti ini. Nih. Tipenya yang versi terbaru ini adalah ZB2L3. Jadi kita menggunakan seperti ini modulnya. Terus pada saat kita pembelian modul nanti akan diberikan nih 2 buah resistor yang nilainya 7,5 ohm, 5 watt, 2 buah. Nah, nanti kita bisa paralel aja. Terus dikasih baut pisar di sini. Ya. Nah, jadi kita lihat dulu modulnya. Nah, ini modul yang konektor ini fungsinya adalah untuk menghubungkan ke baterai dan juga ke resistor beban. Nih, jadi di sini ada input baterai positif dan negatif dan ini adalah R beban. Kita pasang di sini. Terus di sini ada untuk set tegangan pada saat dia pengosongan. Nah, kita kan butuh pengisian dan pengosongan untuk mengetes baterai ini. Makanya pada saat ini kita bisa set tegangan berapa dia turunnya. Bisa kita atur untuk mengetahui berapa Ah pada baterai tersebut dan berapa ampere, berapa volt arus yang terisi. Jadi bisa kita tes menggunakan alat ini. Terus di sini kita membutuhkan ini power supply 5 volt, bisa dari charger handphone ya, tapi ini pakai micro USB ya, bukan Type C ya, nggak apa-apa. Nah, jadi ini saja alatnya. Sekarang seperti apa alat tersebut kalau kita pasangkan. Nah, setelah kita pasangkan seperti ini jadinya. Jadi kedua buah resistor kita paralel seperti ini. Boleh kita sambung kabel aja. Terus kita pasangkan di konektor R. Dan kita butuh tempat baterai juga. Ini satu buah baterai saja. Untuk 18650 baterainya. Kita pasang sesuai dengan kutubnya ya. Merah ini adalah positif, hitam negatif. Sudah seperti ini saja yang kita pasang. Terus yang kita butuhkan tentunya kita pasang baterai. Nah, baterai di sini tertulis luar biasa sampai 6800 mAh. Kita pasangkan. Nah, kalau sudah kita pasangkan seperti ini, kita ambil charger handphone. Nih, charger handphone ya. Kita colokin. Dan kita pasang. Hidupkan di sini. Ya, kita cek. Oke. Mudah-mudahan terlihat ya. Tegangannya di sini. Saya matikan aja baterainya. Biar kelihatan. Nah, jadi di sini terukur tegangannya 4,22.
Jadi ketika kita mengukur baterai ini, memang diwajibkan untuk mengisi dulu penuh supaya kita set tegangan pada saat dia pengosongan itu lebih mudah. Nah, jadi kita usahakan baterai ini kita charger dulu pakai charger 18650 sampai betul-betul full. Dan di sini baterainya sudah full. Jadi terukur sekitar 4,22 volt pada tegangannya. Nah, sekarang langkah apa yang kita lakukan? Kita lakukan bisa tekan ini positif, negatif, ini adalah untuk menurunkan. Kita bisa set berapa tegangan yang akan turun. Mulai tadi kan fullnya sekitar 4 voltan. Nah, sekarang kita set, misalnya kita set pada 3 volt. Jadi tegangan ini akan melakukan pengosongan melalui resistor ini. Jadi resistor ini fungsinya adalah untuk mengosongkan baterai, jadi sebagai pengganti beban. Di sini bebannya adalah 7,5. Kalau kita paralel jadinya sekitar 3,75 ya. Jadi kalau kita paralel sama saja karena nilainya sama, itu bisa langsung kita bagi 2. 7,5 dibagi 2 itu 3,75 ohm. Untuk pembahasan paralel dan seri pada resistor bisa lihat video saya, linknya di atas tuh ya. Itu membahas tentang menghitung resistor, terutama yang pakai gelang ya, dan menghitung seri dan paralel. Nah, di sini resistor yang kita gunakan memang nilainya 7,5 supaya setelah diparalel sekitar 3,75 ohm atau 3,7 lah. Kalau 3,7 ini kan mirip dengan angka tegangan ini sekitar 3,7 ya. Jadi supaya mirip dengan harapan seperti ini. Arus yang mengalir, jadi kita ingat rumus hukum Ohm, V sama dengan I kali R, dan kalau kita mencari I adalah V per R. Nah, tegangan di sini baterai adalah 3,7 dan resistor di sini adalah 3,75 atau kita bulatkan aja lah supaya gampang 3,7 saja ya. 3,7 ohm sehingga hasilnya adalah 1 ampere. Nah, jadi arus yang mengalir melalui resistor ini sekitar 1 ampere. Kalau 1 ampere di sini dayanya berapa? Dayanya kita hitung P sama dengan V kali I. V itu tegangan, P itu daya, watt, dan I adalah arus. Nah, sekarang V sama dengan 3,7 dikali I. I-nya kan tadi 1 ampere, maka ketemu sekitar 3,7 watt. Nah, jadi kalau 3,7 watt masih sanggup lah ya. Resistor ini kan 5 watt. Jadi paling efeknya mungkin sedikit panas, tapi resistor kapur seperti ini sanggup untuk watt-watt yang besar. Jadi di sini maksimum 5 watt. Nah, jadi seperti itu. Jadi resistor ini fungsinya adalah untuk pengganti beban agar terjadi pengosongan pada baterai ini. Jadi kita lihat berapa pengosongannya dan juga nanti kita lihat berapa AH-nya. Nah, jadi kita hanya tekan aja positif dan negatif ini untuk kita set tegangan yang minimumnya lah, tegangan yang terendahnya. Jadi jangan terlalu rendah lah, kita set aja sekitar 3 volt itu sudah kita anggap rendah. Ya sebenarnya boleh juga sih sekitar 2, atau kalau mau ini sekitar 2,6 bisa kita turunkan, atau coba kita turunkan lagi ya. Nah, kita set 2,6 volt. Jadi nanti alat ini akan menguras semua isi baterai sehingga tegangannya turun sampai sekitar 2,6 volt. Nah, disitulah nanti akan tercatat berapa AH baterai ini sesungguhnya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa tekan OK langsung dan bisa kita tunggu. Dan ini mungkin waktunya cukup lama, tergantung kapasitas ampere atau kapasitas realnya ya, ampere atau arus yang tersimpan di baterai ini. Kita mulai. Oke, kita lihat. Nih. Oke, sudah terjadi penurunan. Tuh, AH-nya di awal masih 0,02 ya, 0,002. Masih tercatat seperti itu. Arus yang mengalir 0,87 ampere. Tegangannya 3,6. Nah, jadi tegangan ini akan terus turun.
sampai yang kita set tadi sekitar 2,6. Jadi dia akan turun terus. Mungkin waktunya lumayan lama ini ya. Jadi video ini terpaksa saya skip aja sampai dia nanti betul-betul sudah mendekati angka ya sekitar 2,5 volt ya. Sorry, 2,6 tadi ya. Artinya kita set nanti kita akan rekam lagi mendekati daripada angka 2,6 volt tadi, supaya kita lihat berapa AH yang terjadi pada baterai ini, apakah sesuai dengan real tulisannya, apakah tidak. Nah, oh ya, ini catatan juga, modul ini rawan rusak juga. Jadi pada saat dia sedang running seperti ini, usahakan sampai dia selesai ya. Jangan sering lepas cabut pada saat dia running. Jadi pada saat dia running seperti ini, menghitung ampere hours-nya ini, usahakan jangan sering dilepas cabut pada tegangan 5 volt dari charger handphone ya. Karena ini kadang-kala cepat merusak daripada baterainya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kalau gitu videonya saya skip aja ya. Saya tutup dulu dan nanti kita tunggu sampai berapa AH yang terjadi. Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya muncul juga nilai dari AH ampere hours-nya dari baterai ini. Jadi baterai ini tertulis adalah 0,951 ampere hours, atau kalau kita jadikan miliampere adalah 951 miliampere hours, miliampere jam. Nah, inilah kapasitasnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, modul harus kita cabut, kita matikan. Nah, sekarang kita lihat baterai ini seharusnya berapa sih? 6.800. Jauh banget ya guys. 6.800 tertulis, nyatanya cuman 951, nggak nyampe 1000 ya, nggak nyampe 1000. Di sini 6.800, tapi nyatanya di sini hampir 1000 lah, belum nyampe 1000, baru 951 mili AH ya. Jadi jauh banget ya yang tertulis. Jadi saya nggak tahu nih apa dasar daripada pabrik yang membuat baterai ini sehingga dengan gampangnya dia menulis hal-hal yang mustahil ya. Dengan baterai seperti ini punya kapasitas miliampere hours-nya yang begitu besar ya. Jadi intinya nyatanya hanya 951. Oke, nantikan video berikutnya untuk merek-merek yang lain, apakah memang sesuai atau tidak. Terima kasih yang sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.